Mencari dalam kegelapan, menemukan dalam kerinduan. Renungan diinspirasi dari Injil Yohanes 20 ayat 1 dan 11 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik mempelai dalam Kidung Agung 3 ayat 1 maupun Maria Magdalena dalam Injil Yohanes 20 ayat 1 sama-sama memulai pencarian mereka dalam kondisi malam atau hari masih gelap. Kegelapan melambangkan kesulitan, kedukaan saat Tuhan terasa jauh. Namun Maria tidak berdiam diri. Cinta mendorongnya tetap mencari Yesus, bahkan di tempat yang paling gelap dan tidak meyakinkan, kubur. Kedukaan membutakan mata Maria Magdalena, membuat dia tidak mengenali Yesus, sampai saat Yesus memanggil namanya, "Maria." Seketika matanya terbuka. Dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman serupa sering muncul dalam ruang konseling. Seorang anak mencari pengakuan orang tuanya, seorang istri ingin didengarkan, seorang remaja terjebak dalam kecanduan. Di balik persoalan yang tampak, sering tersembunyi kerinduan mendasar, dicintai, diterima, didengar, dihargai, dan merasa aman. Penyembuhan terjadi ketika seseorang dapat merasakan, "Akhirnya ada yang melihat dan mendengar saya." Mungkin demikian cara Tuhan bekerja. Dalam badai kehidupan, saya sering bertanya, "Tuhan, di mana Engkau?" Ketika mencari pertolongan Tuhan, fokus kita tertuju pada masalah. Ketika mencari Tuhan sendiri, fokus kita beralih pada relasi. Kita tidak selalu mendapatkan jawaban atas semua masalah hidup, tetapi disadarkan bahwa kita tidak menjalaninya sendirian. Kisah Maria Magdalena mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah jauh
Ia hadir dan dekat, bahkan ketika saya belum mengenalinya. Ia tetap setia menemani hingga saatnya memanggil nama saya. Mungkin puncak pencarian rohani bukanlah ketika berhasil menemukan Tuhan, melainkan ketika menyadari bahwa Tuhan telah mengenal, mencari, dan menyertai kita sejak awal. Mungkin kisah Maria Magdalena menghadirkan sebuah jeda dalam perjalanan Yesus menuju Bapa. BDK Yohanes 20 ayat 17. Hati yang sungguh merindukan dan mengasihi Tuhan ternyata bukan hanya mencari Dia, melainkan menjadi hati yang terlebih dahulu dipandang, dihampiri, dan dipanggil olehnya. Karenanya, mungkin kisah Santa Maria Magdalena yang kita rayakan hari ini bukanlah tentang seorang wanita yang berhasil menemukan Yesus, melainkan tentang seorang wanita yang menangis dalam kegelapan, lalu menemukan Sang Guru, tidak pernah kehilangan dirinya. Tuhan, saat jalan di depanku tampak gelap, tambahkanlah imanku. Beri aku hati yang tetap percaya bahwa Engkau sungguh Emmanuel, Allah yang selalu besertaku. Mampukan aku setia untuk terus mencari-Mu, bertekun dalam doa, dan tetap berharap di tengah badai kehidupan. Amin.